Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi genetik RNA, organisme dan jasad hidup dengan RNA. Pengertian asam ribonukleat RNA. Asam ribonukleat merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam sentral dogma genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Asam ribonukleat RNA adalah asam nukleat lain selain DNA. Ada sebagian virus yang mempunyai RNA sebagai bahan dasar genomnya, sedangkan makhluk yang lain termasuk bakteri dan eukariot menggunakan DNA sebagai genomnya. Macam-macam RNA. Yang pertama, RNA duta. Fungsinya membawa informasi DNA dari inti sel ke ribosom. Pesan-pesan ini berupa triplet basa yang ada pada RNA duta yang disebut kodon. Peristiwa pembentukan RNA duta oleh DNA di dalam inti sel disebut transkripsi. Yang kedua, RNA transfer. Fungsinya mengenali kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Peran RNA transfer ini dikenal dengan translasi. Yang ketiga, ribosom RNA. Fungsinya sebagai tempat pembentukan protein. Ribosom RNA terdiri dari dua subunit, yaitu subunit kecil yang berperan untuk mengikat RNA transfer yang sesuai. Perbedaan RNA dan DNA ditemukan di dalam inti sel, tepatnya pada bagian kromosom, kloroplas, dan mitokondria berupa rantai panjang dan ganda atau heliks ganda. Berfungsi dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Kadar molekul tetap karena tidak terpengaruh dengan aktivitas sintesis protein. Basa nitrogen terdiri dari purin, yaitu sitosin dan timin, komponen gula pada DNA yaitu gula deoksiribosa. Ditemukan di dalam sitoplasma, tepatnya dalam ribosom, dan juga ada beberapa yang terdapat dalam inti sel, berupa rantai pendek dan tunggal, berfungsi dalam sintesis protein. Basa nitrogen terdiri dari purin, adenin, dan urasil, komponen gula pada RNA yaitu ribosa. Organisasi biologis jasad hidup. Jasad hidup dikumpulkan dalam dua kelompok. Yang pertama, jasad hidup selular, yaitu mempunyai satuan unit dasar yaitu sel, misalnya bakteri, hewan tingkat tinggi, tanaman tingkat tinggi. Yang kedua, jasad hidup non-selular, tidak tersusun atas sel tapi berupa satuan, misalnya virus satuan dasarnya adalah virion. Jasad selular. Sel merupakan satuan dasar minum suatu jasad hidup. Doktrin sel yaitu semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya dan masing-masing sel mempunyai suatu sistem kehidupan sendiri. Sel bersifat dinamis yang selalu mengalami perubahan. Adanya proses transformasi selular yang melibatkan macam-macam reaksi molekular. Pengaturan selular yang dilakukan oleh sel memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai piranti kimiawi yang melakukan proses metabolisme, yang kedua sebagai piranti yang menyimpan kode-kode informasi biologis yang akan diturunkan kepada keturunannya. Penggolongan jasad selular. Yang pertama, penggolongan jasad selular berdasarkan satuan dasar individu. Jasad bersel atau tunggal, jasad bersel banyak. Yang kedua, penggolongan jasad selular berdasarkan struktur dan organisasi sel, yaitu sel prokariotik yaitu tanpa membran inti, sel eukariotik yaitu ada membran inti. Jasad non-selular. Virus adalah suatu partikel yang mengandung bahan genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid, dan pada beberapa jenis virus ada juga komponen lain. Satuan dasar virus disebut virion, diameternya 20.300 nm, jauh lebih kecil dari sel prokariotik yang paling kecil. Klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama virus hewan, yang kedua virus tumbuhan, yang ketiga virus bakteri. Terima kasih.